Kita berdua nekat masuk ke agent properti. Saya masih ingat, weekly meeting pertama kita buat itu, kita nggak tahu kita mau ngapain. Marketingnya baru, MD-nya baru, kita duduk diem, bengong-bengong aja, ngeliat-liat aja. Salam sehat, salam properti. Wah, hari ini saya mau ngobrol dengan teman saya nih yang ada di Cibubur. Buat sahabat properti yang nonton link YouTube saya ini, jangan lupa ya, di like, di share, sama di subscribe. Karena obrolan kali ini agak sedikit berbeda nih ya. Beliau sering ketemu sih di meeting, kebetulan satu bendera di Century 21 ya. Beliau masih milenial, masih muda. Lihat dari mukanya aja gaya-gaya milenial nih. Dengan Bro Hendry. Apa kabar Bro Hendry? Kabar baik, Bro Margo. Luar biasa. Udah asik. Kita terakhir ketemu pas lagi itu ya, pas meeting di Century ya. Iya, kita meeting pas di komite edukasi. Kita sama-sama ada di komite edukasi ya, Bro. Iya. Oke, Bro Hendry ini sebagai deputi member broker di Century 21 Rasi Utama. Siapa sih nggak kenal Rasi Utama? Salah satu market leader broker properti yang ada di wilayah Cibubur. Bro, gue mau nanya nih ke lu nih. Iya. Lu di industri ini, kenapa sih lu terjun ke industri ini? Sedikit cerita dong pengalaman lu bisa masuk ke industri ini. Ayo bro, ke subscriber gua nih yang nonton YouTube hari ini nih bro. Oke. Sebenarnya sih ini apa ya? Dibilang karma saya masuk ke industri industri broker properti ini karma. Karena ini cerita awalnya tuh gini. Saya beli rumah di Cibubur itu sekitar, saya serah terima unit itu tahun 2007. Cuma karena masih lajang, saya kerja di Jakarta, jadi saya nggak pernah tinggalin tuh rumah. Akhirnya singkat cerita, saya mau sewain properti itu. Habis itu, saya dikenalin lah sama agent properti di wilayah Cibubur. Singkat cerita, akhirnya rumah itu laku. Awal perjanjiannya itu adalah sewa unit itu adalah komisinya 5%. Tapi berjalannya waktu dalam negosiasi, tiba-tiba jadinya bukan 5%. Jadinya sistemnya terima bersih. Waktu itu kalau nggak salah sewa unit itu 12 juta satu tahun, tahun 2007. Terus saya sebagai pemilik rumah, saya hanya terima uang 10 juta, agennya ngambil 2 juta. Waktu itu saya masih berkarir di sebagai engineer di salah satu pabrikan motor yang ternama di Indonesia gitu. Itu hitung-hitung tuh gaji saya setengah bulan. Waktu itu gaji saya setengah bulan, dia udah dapat dengan sekali tanda tangan. Saya mikir, jadi agent properti itu kayaknya enak banget. Belum lagi gayanya yang necis gitu kan, glamor gitu. Terus saya mikir, saya berjibaku dengan oli, kotor-kotoran di pabrik gitu, harus kerja 1 bulan, saya harus kerja selama 2 minggu baru ngimbangin dengan dia yang urusannya cuma 10 menit waktu itu. Saya mikir, wah jadi agent nih enak banget. Nah, habis itu saya nggak pernah kepikiran lagi, tiba-tiba di tahun 2013 saya diajak sama teman saya, Hen, iseng-iseng yuk kita punya kelebihan waktu, buka kantor agent properti. Saya waktu itu semangat betul, dan waktu itu saya nemenin dia untuk survei ke beberapa brand besar lah yang ada di Indonesia waktu itu. Singkat cerita, akhirnya 2014 kita buka kantor namanya Century, waktu itu Century Bikara yang ada di Sunter gitu. Nah, pertama kali kita jadi agent itu, saya jujur saya kaget waktu itu. Ternyata agent itu kerjanya bukan hanya ngurusin tanda tangan yang urusannya 5 menit. Waktu itu yang saya lihat dia kerjanya hanya 5 menit. Ternyata urusannya itu ribet. Bahkan kalau urusan sewa menyewa, sampai konsumennya selesai sewa pun juga dia masih tanggung jawab gitu loh. Itu jujur luar biasa, saya kaget. Dan sampai hari ini saya selalu
ketemu marketing baru itu saya selalu bilang, kamu jangan pernah berpikir jadi agent itu segampang yang kamu lihat di luar. Agent itu nggak punya modal, cuma ngetemuin penjual dan pembeli, deal, udah. Habis itu kita tinggal terima komisi. Ternyata tidak segampang itu di industri ini. Dan saya cukup kaget. Kebetulan saya starting dari Century sebagai agent profesional, ternyata tuntutannya terlalu banyak. Gitu loh. Tidak seperti waktu kita belum jadi agent, kita cuma ngeliat, enak banget ya. Jadi agent, cuma ngenalin doang penjual pembeli, barangnya juga bukan barang kita, bukan kita yang beli, malah kita dapat uang. Gitu. Itu sih sejarahnya, bro. Jadi waktu itu lu kan ikut nih sama diajak teman masuk Century 21 yang ada di Sunter. Nah, kita tahu ya, kadang-kadang orang kan masuk broker tuh mencoba dulu, katanya bisa pre-run lah, waktunya santai lah. Nah, waktu itu lu masuk ke broker itu masih tetap kerja di yang tadi lu bilang di bengkel, atau yang ada oli-oli, atau lu udah memang langsung terjun aja langsung? Coba ceritain. Kebetulan waktu itu saya udah nggak sebagai engineer. Waktu itu saya sempat dipanggil sama teman saya, teman dekat gitu, teman dari kecil. Jadi waktu itu tuh saya dipanggil, dimintain tolong karena teman saya kebanjiran project interior. Kerjasama dengan salah satu developer besar di Indonesia. Waktu itu interiornya di apartemen. Waktu itu dia kebanjiran project, sekaligus harus in the pipeline tuh dia harus sekaligus menjalankan project itu kurang lebih 100 unit apartemen. Jadi dia nggak punya basic untuk manajemen untuk manajemen banyak. Makanya saya dimintain tolong untuk manajemen project waktu itu. Waktu itu saya bergabung sama dia. Dengan bergabungnya saya, dia merasa udah punya waktu lebih, dia ngajak bikin mainan baru waktu itu. Nah, jadi saya sambil menjalankan perusahaan dia yang di bidang interior itu, saya sambil menjalankan profesi sebagai marketing. Kurang lebih gitu, bro. Oh, gitu ya. Gitu. Oke. Sebentar. Jadi lu temen lu tuh banyak project tuh ya. Nah, lu di Kara sendiri di situ sebagai marketing atau lu memang udah langsung masuk manajemen tuh yang di di Century di Kara saya langsung masuk ke manajemen sebagai wakilnya teman saya juga gitu loh. Cuma ya memang kesehariannya kesehariannya kalau kayak meeting ke Century Indonesia juga ya banyak ketemu saya juga waktu itu. Gitu. Cuma ya memang waktu itu kita termasuk orang nekat lah. Termasuk orang nekat, nggak punya background di dunia properti sama sekali. Saya hanya punya background sebelumnya, karena sebelumnya saya pernah di manajemen project untuk pembebasan lahan untuk tower telekomunikasi. Background saya hanya itu, gitu loh. Nah, kita berdua nekat masuk ke agent properti. Saya masih ingat, weekly meeting pertama kita buat itu, kita nggak tahu kita mau ngapain. Marketingnya baru, MD-nya baru, kita duduk diem, bengong-bengong aja, ngeliat-liat aja. Nggak tahu mau ngomong apa, cuma bisa ngomong, yuk semangat. Pertama kali lu jumlah marketing ada berapa tuh di Sunter? Sunter waktu itu kita pertama kali starting dengan 11 orang kalau nggak salah. Kita 11 orang. Bagus itu dong. juga semua teman yang kita kenal sama saudara yang kita kenal suruh ikut. Termasuk bini gue, adek gue suruh ikut waktu itu. Gabung aja dulu ya. Pokoknya gabung aja dulu. Yang penting ada marketingnya aja dulu gitu. Oke. Menarik juga ya. Jadi buat sahabat properti yang nonton YouTube gua ini, salah satu kelebihan Pak Henry ya maju aja dulu, berani aja dulu gitu kan. Jadi kalau pas lagi maju, lagi tempur, baru tahu nih di mana yang diperbaiki, di mana harus dilakukan. Jadi banyak orang-orang, anak-anak muda sekarang, para milenial atau orang mau jadi entrepreneur, berpikir, waduh takut ini. Ternyata ketakutan itu harus kita lawan supaya kita berani gitu loh. Berani seperti sekarang ini, Pak Henry kan sekarang udah menjadi deputi member broker di Rasi Utama yang di Cibubur. Nah ngomong-ngomong, kok lu bisa pindah ke Cibubur? Cerita nih, jadi jumping ke Cibubur tuh. Nah, itulah makanya kalau banyak marketing yang kalau mau gabung di Rasi Utama, yang selalu saya tanyakan pertama adalah domisili.
Kebayang nggak? Dulu saya sudah tinggal di Cibubur, tapi saya jadi agent di Sunter. Itu bener-bener si malakama buat saya gitu. Si malakamanya gini, saya punya listing di Sunter, tapi ketika konsumen telepon bilang mau survei, saya bilang boleh nggak tunggu 2 jam, konsumennya langsung nggak jadi. Kalau bahkan kadang-kadang beberapa konsumen itu kalau telepon, Pak mau survei, saya kadang-kadang berharap jangan kek, nggak jadi. Karena bukan apa, saya perjalanan ke Jakarta dan kita sama-sama tahu kalau kita di agent properti 10 kali survei aja belum tentu jadi satu. Itu gambling buat saya dan benar-benar buang energi banget di situ gitu loh. Nah, tapi waktu itu saya memilih saya mau punya listing di Cibubur. Saya memang dibebaskan dari kantor. Saya mau punya listing Cibubur. Tapi masalahnya cuma satu. Jaringan saya jadi hilang. Teman-teman saya di Dikara itu hanya punya database pembeli untuk wilayah Sunter. Nah, saya punya listing di Cibubur. Ya seolah-olah persis kayak saya main sendiri dong. Nah, singkat cerita, saya kalau nggak salah tuh Rasi Utama tuh tahun 2015 awal itu buka di Jalan Transyogi. Saya masih ingat, saya berangkat kerja. Ada Century nih. Kayaknya boleh juga nih. Jadi mimpi juga waktu itu. Kalau kerja deket rumah enak ya. Kalau dulu di Sunter, saya berangkat itu, tiap hari saya berangkat itu jam 5 kurang 10. Saya telat 10 menit, itu urusannya macet. 2 jam nyampenya. Urusannya macet ya? Bener, urusannya macet. Kalau saya berangkat jam 5 kurang 10, saya capek kantor tuh 5:30. Jadi saya masuk ke basement, saya parkir mobil saya di basement, matikan mesin, AC masih dingin, kaca saya nggak buka, saya tidur. Masih tidur bisa sampai jam 7, habis itu saya bisa briefing teman itu. Nah, waktu itu saya mimpi, kalau kerjanya rumah di Cibubur, masih bisa nganterin anak saya sekolah, gitu kan, segala macam mimpi di situ. Akhirnya, akhir tahun, sekitar Desember 2015, saya udah memutuskan, saya mau jadi full-time marketing di Rasi Utama waktu itu. Nah, akhirnya ya karena karena domisili saya ada di Cibubur. Makanya ya jadinya saya bisa ngeklop. Saya punya listing di Cibubur. Konsumen mau antar anytime saya bisa. Paling tunggu 15 menit, 30 menit kalau seandainya saya tinggal di Legenda Wisata, seandainya mau ngantar di Citra Grand atau Raffles pun juga. Gitu. Effortnya tidak terlalu besar. Terus sedangkan link saya semuanya database-nya udah connect sama saya. Jadi dasarnya itu aja, bro. Jadi kalau saya cuma bisa pesan sama teman-teman yang mau jadi agent properti, ya pesan saya cuma satu, harus dekat dulu dengan domisili. Kalau terlalu jauh dengan domisili, percaya sama saya itu nggak akan maksimal. Gitu. Jadi kalau jauh dari domisili nggak efektif ya? Nggak akan efektif. Lu tinggal di Cibubur, ada orang mau lihat di Sunter, orang belum tentu lihat itu tertarik kan gitu kan. Cuma kadang-kadang orang cuma lihat-lihat doang, akhirnya ntar ya Pak saya pikir-pikir capek gitu, effort lu udah tidak sesuai kan. Jadi buat kadang-kadang perjalanan 2 jam, ngelihatnya 5 menit, kan capek. Capek ya. Iya. Jadi buat sahabat properti yang memang mau gabung di industri broker properti, salah satu supaya kita lebih efektif itu yaitu kantor itu harus dekat dengan rumah. Jadi kita memang kan bisa, sekarang kan udah WFH, bisa work from home ya, bisa kerja di rumah. Yang ibu-ibu mungkin bisa nganter anak sekolah, masih bisa masak buat suaminya, tapi masih bisa beraktivitas. Nih buat sahabat properti yang ada di sekitar Cibubur dan sekitarnya, kalau mau gabung di Century 21 di mana bro? Gabungnya di siapa bro? Kalau yang di Cibubur kita ada di Kota Wisata, di Ruko Sentra Eropa, Blok F nomor 3. Gitu. Dekat dengan Bank BNI yang ada di Kota Wisata. Oh, jadi ntar gabungnya di Century 21 Rasi Utama Cibubur ya. Gitu. Jadi welcome nih yang mau gabung nih ke Rasi Utama. Yang dekat-dekat Cibubur lah, lumayan jangan jauh-jauh ya. Iya. Jadi intinya yang cari kantor yang dekat rumah lah supaya lebih efektif ya bro ya. Iya, pasti harus. Baru bisa maksimal. Belum maksimal. Jadi lu di Cibubur sendiri mulai 2015 dong ya? Sekarang Desember 2015. Kurang lebih sekitar 6 tahunan di sana ya. 5 tahun 6 tahun ya. Iya, nggak berat. Iya, akhir tahun ini 6 tahun, jalan 6 tahun. Pertanyaan gue gini. Kan lu kan udah 6 tahun di Cibubur ya. Berarti kan tahu nih market Cibubur seperti apa nih. Gue mau nanya nih,
ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kebanyakan orang di Cibubur itu beli landed house, perumahan, atau apartemen, karena gue lihat Cibubur udah mulai banyak apartemen ya. Satu, yang pertanyaan kedua, bukan kira-kira, di Cibubur tuh menyerap market itu, properti itu di angka berapa, bro? Yang banyak orang transaksi di kantor lu, yang banyak orang, banyak permintaan market pasarnya di angka berapa yang menyerap market di Cibubur, bro? Oke. Kalau yang pertama saya jawab dulu yang pasaran harga ya. Kalau pasaran harga itu di Cibubur itu yang menarik itu sebenarnya masih yang di bawah 1,5 M. Kalau di bawah 1 M itu di bawah 1,5 M. Karena kalau di bawah 1 M lebih menarik lagi sih, gitu. Kurang lebih range sekitar segitu. Lebih dari itu biasanya masih ada konsumen ya. Karena bukan apa, di Cibubur ini biasanya banyakkan kedatangan ini anak-anak muda. Karena Cibubur itu uniknya satu, dia masih nempel dengan Jakarta. Kalau menurut saya gini, satu-satunya wilayah masih nempel dengan Jakarta, tapi harganya paling murah. Kalau kita bandingkan dengan Tangerang, Bekasi, Depok, Cibubur ini udah paling murah, gitu. Itu aja sih. Tuh. Terus di Cibubur sendiri kan lu bilang tadi di bawah 1,5 atau di bawah 1 M ya, menyasar anak muda. Nah kalau anak muda sekarang kan milenial lah gue bilang ya, orang tuh lebih simpa ya. Dan gue lihat pengembangan Cibubur tuh cukup grow. Nah di Cibubur sendiri, info ke gue dong, kali-kali gue ada rezeki gitu loh, atau teman-teman subscriber gue yang lihat ini mau beli di Cibubur, lebih condong itu belinya itu apartemen apa landed house. Dan kalau kita bicara landed house, sekarang perumahan mana yang lagi ngetren di Cibubur? Karena setahu gue pengembang besar banyak di Cibubur juga, bro. Kalau apartemen atau landed masih landed, bro. Di daerah Cibubur ini masih landed, karena bukan apa, harga landednya masih nggak terlalu mahal. Jadi saya lihat tuh ya kalau kita ini kan masih orang Indonesia nih. Ibaratnya kalau orang Indonesia tuh selalu bilang kalau beli properti itu kalau nggak ada tempat tanamnya tuh kayaknya kurang gimana gitu loh. Jadi ya kalau beli properti itu harus ada tanahnya gitu kan. Nah kebetulan di Cibubur ini landednya masih murah, range harganya masih masuk gitu. Malah kalau untuk apartemen itu setahu saya sih kayak kemarin ada yang lagi launching itu, ya biasanya tower pertama, tower kedua masih bisa jual dengan bagus gitu. Dan tower ketiganya itu harganya udah ketinggian. Gitu. Dan sampai sekarang orang masih favorit. Karena bukan apa, kalau apartemen orang masih memilih untuk mendingan saya ke Jakarta, dekat dengan tempat kerja. Gitu loh. Kalau Cibubur kalau bisa rumah dan homey karena itu akan jadi tempat istirahatnya saya gitu. Kurang lebih sih gitu, bro. Kalau perumahan yang kalau menurut saya yang masih bagus untuk dibeli itu adalah kota wisata. Kota wisata. Karena dasar saya cuma simpel. Akses tolnya ini lagi dibuat. Jadi bukan akan dibuat, tapi lagi dibuat. Karena kalau menurut saya properti itu intinya cuma satu, akses. Ketika akses tol ini udah ada, ya menurut saya harga kota wisata ini akan naik sendiri gitu loh. Nggak usah repot-repot gitu loh. Gitu. Cuma ya ditambah lagi pintu tol kota wisata ini ada di dalam perumahan kota wisata sendiri. Itu kelebihannya. Dan kota wisata juga sekarang lagi bangun mall. Gitu. Dan rencananya setahu saya sih mall dan jalan tol ini akan jadinya berbarengan. Wih, keren. Jadi gitu. jalan lu tadi bilang kan akses ya. Jadi kalau kita mau lihat salah satu pengungkit properti yaitu ada akses masuk ke situ ya. Jadi mempermudah akses. Tadi lu bilang akses tol. Ini tol yang dari Cijago ya, yang masuk ke arah Cibitung kalau nggak salah ya? Betul, dari Cijago nanti akan tembus ke Cibitung. Dan kota wisata itu sudah confirm punya pintu tol sendiri. Jadi kelewatan ke kota wisata? Iya, jadi kalau ibaratnya kalau di sini tuh ibaratnya kayak Sentul. Jadi pintu tolnya Sentul, jadi pintu tolnya di dalam Sentul kan? Gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk masalah akses itu akan terjawab, karena kalau dulu orang bilang Cibubur jalur neraka, dibilangnya gitu, jalur Transyogi itu dibilang jalur neraka. Tapi sekarang sedikit-sedikit dengan jalan tol Jatikarya yang sudah beroperasi pun juga, itu jalan Transyogi itu lumayan berkurang.
trafficnya. Gitu. Jadi disebut Cibubur jalur neraka, sekarang jalur surga ya bro ya? Surga investasi untuk properti ya bro? Iya, ya saya berharapnya nanti akan jadi jalur surga sih bro. Jadi buat sahabat properti, buat investor, buat orang-orang yang lihat, yang lihat YouTube gua ini ya, kita tahu bahwa Jakarta itu banyak kota-kota penyangga ya. Cibubur itu unik juga sih yang gua lihat. Ntar gua tanya ke si Henry ini ya. Jadi setelah kita tahu tahun kepemerintahan Pak Jokowi ini infrastruktur kan lagi dibangun di mana-mana. Dan salah satunya yaitu Tol Cijago. Jadi kalau mau ke Jagorawi mungkin Anda lewat Cibubur gitu kan, lewat kurang lebih sekitar 1 kilo kan ada tuh. Udah kelihatan flyovernya itu sebentar lagi dengar-dengar digadang-gadang tuh 2021 atau 2022 tuh akan tembus kalau ke kiri, kalau dari arah Jakarta ya Cawang akan tembus langsung ke Cibitung. Jadi kalau jadi memecah lah ya. Nah itu aksesnya itu ternyata lewat ke kota wisata ke wilayah Cibubur. Jadi kalau Anda mau investasi, Anda pengen beli properti yang memang tadi Bro Henry bilang di mana lagi sih yang di Jakarta yang harganya masih paling murah gitu ya, di Cibubur gitu kan. Jadi investasi masih menguntungkan nih. Jadi kalau mau nyari properti di wilayah Cibubur, saran gue hubungi timnya Century 21 Rasi Utama. Pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik gitu loh. Bro, kalau gue ngomong Cibubur ya agak unik juga ya bro. Cibubur tuh ternyata dibagi 4 wilayah ya, setahu gue kan. Karena gue punya temen juga di situ ya. Cibubur tuh ada yang sebagian masuk Jakarta Timur, Transyogi itu kan panjang tuh. Sebagian lagi masuk ke Bekasi, sebagian lagi masuk ke Depok, dan sebagian lagi masuk ke Bogor. Jadi satu wilayah di Cibubur itu ada 4 kota administratif. Nah itu ceritain dong bro. Mungkin ada orang-orang yang nggak paham di sini. Lu kan sebagai pemain properti di wilayah sana, mungkin lu lebih menguasai. Gue juga agak ngeblank batas-batasannya di mana. Karena kalau gue masuk ke Cibubur, dari Tol Jagorawi, gue masuk ke Cibubur, McDonald, orang bilang kan lurus gitu kan. Ada yang putar balik naik ke jembatan itu yang mau ke Taman Bunga Wiladatika. Ini kalau Transyogi itu udah rame kan, ada Mahogany, ada Ciputra juga, perumahan ada Momo juga, itu udah rame banget. Nah, jadi batasan-batasannya di mana? Ceritain ding bro, ayo bro. Oke, ini kira-kira ya, karena saya juga sebenarnya tidak tahu garis pasti persisnya sebelah mana. Tapi ini kira-kira, kalau misalkan Jakarta Timur itu yang pasti itu adalah yang kayak wilayah Cibubur Junction, terus yang ada McDonald itu. Jadi ditambah lagi kalau kita dari tol dari arah Jakarta ke, nah nanti ketika udah mulai masuk ke masuk ke Trans Studio itu ada Raffles di situ, itu masuknya wilayah Depok. Nanti maju lagi mulai ketemu pom bensin Shell, di situ juga ada kali. Nah itu di balik kali itu udah masuk masuk kota Bekasi. Nah, nanti dari kota Bekasi, nanti di ujungnya situ ada Mall Ciputra, ada Citra Grand CBD. Nah, itu di sampingnya ada kali. Nyebrang lagi, itu udah masuk Kabupaten Bogor. Kurang lebih gitu. Nah, nanti Kabupaten Bogor itu sampai ke ujung, sampai ke Jonggol, itu udah Kabupaten Bogor. Nanti di ujung sana baru perbatasan dengan, saya lupa itu apa ya dulu. Saya ingat sih itu Bogor udah lumayan luas lah. Gitu. Mekarsari masuk Bogor juga ya ke sana ya? Mekarsari Kabupaten Bogor, Jonggol pun juga Kabupaten Bogor. Jadi gitu. Lu Cilengsi pun masih market lu Cilengsi ya, lagi grow ya? Cilengsi masih. Cilengsi terus ada di belakang itu ada Gunung Putri. Gitu. Itu masih masuk wilayah kita. Termasuk Arebinya. Tadinya saya masuk di timnya Bro Yohan di DPC Bekasi. Akhirnya sekarang saya ikut ke timnya Bu Nani, DPC Bogor. Gitu. Jadi dulunya lu masuk ke Bekasi karena memang Jawa Barat ya, Bekasi. Bogor juga Jawa Barat ya, cuma DPC-nya Bekasi. Sekarang lu pindah ke kota wisata, DPC-nya Bogor ya, untuk Asosiasi Estate Broker Indonesia untuk Arebi ya. Iya. Jadi pertanyaan gue bro, kalau misalnya gini. Nih, biasanya kan kalau kita transaksi ada PPJB atau ada AJB itu kan melibatkan notaris gitu kan. Nah, sekarang kan notaris itu setahu gue kan per wilayah. Misalnya gue sendiri ini di Jakarta Pusat,
kalau ada transaksi Jakarta Timur ya pakai notaris Jakarta Timur gitu kan. Atau gua mau transaksi di selatan pakai notaris Jakarta Selatan. Nah, di lu sendiri ini kan ada 4 wilayah. Kalau lu ada transaksi di Bogor pakai notaris kan harus yang ada di wilayah Bogor, atau kalau ada di Bekasi lu pakai notarisnya. Nah, ini kan wilayahnya nempel-nempel deket-deketan. Nah, Iya. secara legalitas, secara administrasi nih ya. Nah, coba lu jelasin deh supaya mungkin bukan marketing ya, orang-orang yang Mau beli yang properti. lihat yang mau beli properti, yang lihat YouTube gua ini paham nih. Gimana coba, Bro? Biasanya sih kalau kita ditanya rekanan notaris, kita akan tanya dulu. Ini properti yang ditransaksikan ini di wilayah mana dulu, masuk administratif mana dulu, gitu loh. Tapi kalau misalkan PPJB biasanya sih nggak ada masalah. PPJB itu biasanya di luar wilayah pun juga biasanya bisa, gitu loh. Kayak perjanjian sewa menyewa, PPJB itu masih bisa. Tapi kalau AJB biasanya bisa, tapi tetap dia akan ngoper lagi ke notaris yang di wilayah itu juga. Misalkan saya transaksi Jakarta Timur, tapi saya pakai notaris yang di wilayah Depok, itu bisa. Bisa dilakukan, tapi tetap nanti notaris yang di wilayah Depok tetap kerjasama dengan notaris yang di wilayah Jakarta Timur. Tapi biasanya kita untuk memperpendek, maksudnya tidak perlu ribet ke sana kemari segala macam, ya memang kita sih nggak ribet, tapi notarisnya. Tapi saya yakin ya mungkin waktunya juga pasti akan lebih lama sedikit gitu loh. Tapi biasanya ya kita akan arahkan sesuai dengan domisili properti yang mau ditransaksikan. Kurang lebih gitu sih, Bro. Jadi memang udah ada kerjasama antar notaris di wilayah tersebut ya. Jadi kalau memang lu ada transaksi di Depok, bisa aja sih pakai yang timur, tapi tinggal di-refer ke notaris yang ada ke Depok, karena biasanya setahu gue juga sesama notaris itu memang ada koneksivitas, jadi ada sinergi lah, saling berbagi. Jadi nggak membingungkan, karena ya itu tadi dalam satu wilayah ada 4 kota administratif gitu loh. Jadi memang unik banget Cibubur gitu kan. Jadi tapi yang gue lihat Cibubur itu salah satu wilayah penyangga Jakarta ya. Memang sebagian di Jakarta Timur yang terus berkembang dan pesat gitu loh. Ya tadi lu bilang ke gue juga, lu ternyata aktif juga ya di DPC Jakarta, DPC Bogor ya. Lu kan jadi baru gabung, Bos. Bergabung ya dengan Ibu Nani ya. Kemarin gua lihat DPC Bogor ini ya ngadain apa yang gue lihat, aktivitas kegiatan vaksin ya. Sedangkan DPP aja sama DPD DKI belum dapat bisa tembus tuh ke Bupati Bogor, ke siapa tuh? Yasin ya, siapa? Iya, ke Ade Yasin. Ada Yasin ya. Nah, gue nanya ke lu, gitu. Beruntung ya. Gue nanya ke lu, lu di Arebi bagian apa sih? Sekarang? Kebetulan sih dimintain tolong Bu Nani di bagian humas sih, bagian humas dan dokumentasi. Gitu. Oke. Nah, menurut lo nih, apa sih manfaatnya Arebi? Kok lo mau sih gabung-gabung di Arebi? Setahu gue sih Arebi nggak ada duitnya lo, Bro. Ceritain dong, kali-kali sini ada orang yang pengen tahu gitu loh. Iya. Coba ceritain. Kalau nggak ada duitnya sih itu udah pasti gitu kan. Cuma yang pasti gini, saya mau bergabung di Arebi itu yang pasti itu karena linknya. Karena linknya saya punya kesempatan untuk mengenal beberapa prinsipal yang kadang-kadang kalau menurut saya gini, agen lokal itu mereka punya potensi yang lumayan yang luar biasa bagus kalau menurut saya gitu loh. Biasanya mereka akan menguasai satu daerah tertentu, dan saya juga punya kesempatan untuk ngobrol dengan orang-orang hebat di industri ini. Dan yang pasti ketika saya bergabung dengan Arebi pun juga kesempatan saya untuk bertemu dengan developer itu juga besar. Gitu. Karena biasanya developer kalau mau masuk di satu wilayah, biasanya kalau dia belum kenal siapa-siapa, dia akan cari dulu nih asosiasinya, Arebinya, gitu. Dan yang pasti ya ketika saya udah punya link yang lebih besar, ya memang sekarang hari ini saya ada di Century, saya punya link Century Indonesia. Pokoknya semua kantor yang di bawah naungan Century Indonesia, ya kita juga punya link yang sama gitu dengan Bro Margo gitu kan. Tapi kita juga pengen punya yang lebih besar lagi gitu. Karena dengan di Arebi kita kadang-kadang udah nggak ngeliat brand, kita benar-benar lintas brand di situ. Gitu. Itu aja sih, Bro. Kalau menurut saya sih kita kadang-kadang ya harus berpikir yang lebih besar lagi kan, gitu. Gitu sih.
Oke, keren ya. Memang kebetulan Nah, gue juga kan pengurus Arebi ya. iya, Jadi memang kalau kita bicara brand sekarang kan orang ada bicara, gue warnanya merah, gue warnanya kuning, gue iya, warnanya hitam, gue warna biru gitu kan. Jadi masing-masing orang punya ego di bendera masing-masing. Kebetulan aja nih iya, hari ini gue lagi interview si Bro Henry dari Century 21 eh, satu bendera dengan gue. Tapi kalau kita bicara Arebi, ya Asosiasi Aset Broker Indonesia, kita itu adalah lintas bendera gitu, tidak membawa ego masing-masing, sama aja semua gitu. Kita satu profesi karena kita punya keinginan memajukan industri broker properti ini harus lebih profesional, dan salah satunya juga networking, karena networking ini yang mahal gitu. Jangan lu main sendiri, lu jago kandang sendiri, nggak bisa juga. Jadi kita saling bertukar informasi, bertukar apa namanya, bertukar sesuatu hal yang memang lagi ada para atau kejadian di industri broker properti ini gitu. Jadi buat Anda yang nonton YouTube saya ini, Anda sebagai broker properti, kantor Anda terutama ya, di wilayah manapun, Arebi udah ada. Kalau di wilayah Bogor kan tadi dibilang ya dengan Ibu Nani, di wilayah Bekasi dengan Pak Yohan mungkin ya, atau di Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Barat, dan Utara pun ada teman-teman aku juga gitu. Atau di wilayah-wilayah ada, karena beruntung banget gabung di asosiasi di Arebi ini gitu. Bro, gue mau nanya nih, marketingnya apa? sekarang jumlah ada berapa bro di Rasi Utama? Saya belum sempat update sih, kurang lebih sekitar 30. 30. Lu lebih menyerap market yang primary apa secondary bro main di sana Rasi Utama? Nah, ini nih jelek apa kurangnya Rasi Utama cuma satu. Kalau main di market primary itu susah banget gitu loh. Oh gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin karena DNA kita secondary ya gitu loh. Oh Makanya DNA-nya kadang-kadang secondary. kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang saya ketemu teman-teman Arebi, ketemu teman-teman apa prinsipal agen-agen lokal yang daerah sini gitu. Saya suka curhat sama mereka gitu. Karena bukan apa, mereka itu untuk pasar primary-nya mereka lumayan gitu. Tapi kalau di kita di Rasi Utama tuh saya heran. Dari awal berdiri sampai hari ini pun juga sehebat-hebatnya kita jualan primary pun juga itu paling hanya 5% dari total penjualan kita. Nggak pernah lebih gitu. Jadi memang lu DNA-nya 95%, 90% untuk secondary market ya. Iya, betul. Jadi lu sebagai deputy member broker, lu istilahnya manajemen people ya, ngurusin orang ya. Jadi buat sahabat Ya, properti yang ada di wilayah Cibubur dan sekitarnya, mau di deket-deket Cibubur lah, mau yang di kota Kabupaten Bogor ke Cilengsi dan sekitarnya, Kabupaten Bogor lah ya, atau mau di iya. Depok, atau mau di Bekasi, kalau Anda ingin gabung di industri broker, ketemulah dengan Bro Henry, dia pasti akan memberikan apa ya pelayanan ya. Dan Rasi Utama juga merupakan satu kantor di Century 21 Indonesia yang punya prestasi di acara Annual Award 2021. Dia juga masuk top 10 seluruh Jabodetabek ya. 21. Ya. 21 ya, sama top 21 seluruh Indonesia juga masuk gitu. Prestasinya bagus banget. Gue juga kenal salah satu marketing yang jadi Master Bronze atau Master Bronze ya sekarang. Siapa? Iya, Master Bros. Aldri ya. Nah, jadi Iya, Aldri, Bro Aldri. banyak menciptakan prestasi-prestasi yang menarik ya kan. Bro, sekali lagi thank you loh di waktu sibuk lu udah ngobrol-ngobrol ke gue. Semoga Sama-sama. setidaknya obrolan kita ini bisa memberikan manfaat nih buat teman-teman. Ya, kita punya tujuan memang satu ya, pengen memajukan industri broker properti di Indonesia. Nah, gue mau nanya terakhir. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Iya. Ada closing statement nggak bro buat teman-teman subscriber gue nih yang ada di industri properti ini bro? Silakan bro. Saya cuma bisa bilang gini, buat teman-teman buat yang belum menjadi agent properti tapi yang akan menjadi agent properti gitu, itu banyak orang datang ke saya itu selalu bilang ini akan jadi side job gitu. Pesan saya cuma satu, ketika kita memutuskan untuk mencoba industri ini, cobalah keluarin waktu yang lebih. Jangan benar-benar jadikan ini cuma side job yang cuma datang ke kantor hanya daftar. Habis itu sebulan, 2 bulan nggak pernah kelihatan, nggak tahu apa-apa, nggak pernah ke kantor. Habis itu cuma bilang, industri ini terlalu sulit, gitu. Kita memang tidak pernah memaksa untuk harus berhenti dari main job untuk menjalankan industri ini, enggak. Tapi kita hanya minta, ketika punya waktu lebih, cobalah untuk fokus, pasti jadi. Itu aja sih. Thank you.
ketika punya waktu lebih, tetaplah Iya, harus fokus. iya, Sekali lagi, kata kuncinya fokus. Dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda usaha di industri apapun, jika Anda fokus, pasti berhasil. Salah satunya kalau Anda gabung di industri broker properti. Sekali lagi, betul. kunci sukses seorang pengusaha, seorang marketing, whatever apapun, harus fokus. Tapi kalau masuk ke industri ini setengah-setengah, Anda ada di beberapa kaki, di 2 kaki, 3 kaki, karena Anda nggak fokus, setahu saya, ya sama aja lah, hasilnya pun tidak fokus juga, dan menghasilkan pun tidak gede juga gitu loh. Bro, thank you Iya, bro atas waktunya. betul. Sorry, thank you. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan. Sekali lagi buat sahabat properti, buat subscriber gua, jika ada Iya, komen silakan komen di bawah. Jika ini bermanfaat juga, tolong dong di like, di share, dan di subscribe supaya gue ini lebih semangat lagi menginterview orang-orang yang hebat di industri broker properti. Bro, terakhir bro, katanya kita kan apa? satu bendera nih dari Century 21. Kita ya bro, ya bro, Century 21 bro. Oke, Siap. oke. Century 21, Smarter, smarter, bolder, bolder, faster, faster, always always elevate. elevate. Thank you bro, thank you. Salam sukses, salam sehat.